Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-46. Bung-bung, kami mohon maaf karena series ini sempat terjeda 2 hari karena narator kebetulan sedang sakit. Baiklah, pada episode ini masih pada kesaksian dari Brigjen Pol Raden Sugeng alias Sutarto, bekas anak buah Dr. Subandrio di BPI. Sang jenderal adalah kepala staf BPI, orang nomor 2 di BPI. Sebelum kami lanjutkan kembali, kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya bung-bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pastilah tak sama persis dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Melanjutkan tanya jawab pembela dengan saksi. Brigjen Pol Raden Sugeng. Bukan, Bu, betul. Sudah saya jelaskan bahwa bahan-bahan itu asal dari kepala. Kita kembalikan kepada kepala. Jadi terserah kepala untuk melanjutkan hal itu. Ya, itu bukan, maaf, Jenderal, ini bukan jawaban atas pertanyaan saya. Saudara Jenderal adalah kepala staf. Ya, jadi juga kepala dari bagian 2 ya. Administratif ya. Juga organisatoris. Ya. Juga financial. Ya. Jadi saudara Jenderal adalah kepala dari staf dari seluruh BPI. Ya, betul. Ya, maksud saya begini, kalau saudara mengerti bahwa our local army friends itu adalah suatu hal yang penting dalam hubungan dokumen Gilchrist, mengapa? Apakah saudara ada teruskan kepada badan intelijen lainnya dari BPI atau tidak? Tidak, ini yang saya ingin menanyakan. Tidak, mengenai info yang saudara terima dari saudara Haryo Wisastro. Itu menurut keterangan saudara di dalam proses verbal itu didengari, juga perlu didengar oleh Komisaris Besar Sumardono. Ya, pada waktu itu dalam dinas aktif Angkatan Kepolisian juga. Saya bukan rekan itu. Tidak. Komisaris Besar tidak. Ia juga katakanlah aktif ya aktif. Oleh karena dia juga anggota DPR itu waktu. Ya, tapi tidak nonaktif dari kepolisian. Tidak. Apakah Jenderal mengetahui bagian mana dari Angkatan Kepolisian dijabati oleh rekan Komisaris Besar tadi? Tahun 1965 dia sudah tidak ada di Departemen Kepolisian lagi. Waktu saya maksudkan waktu sama mendengar info itu. Ya, tidak di Depak lagi. Benar, kami dengar tidak ada lagi. Tidak ada. Namun apakah hubungan dengan kepolisian sudah diputuskan? Belum. Ya, dapatkah saudara katakan bahwa info yang diterima Komisaris Besar Polisi Sumarto mungkin juga disampaikan kepada Angkatan Kepolisian? Saya kira tidak. Apa alasannya saudara katakan tidak mungkin? Sebab dia tidak ada di Depak lagi, Departemen Kepolisian. Apakah ini alasan karena tidak ada di Depak lagi? Tidak mungkin sampaikan juga kepada Angkatan Kepolisian?
Ya, kemungkinan selalu ada. Terima kasih. Selesai para pembela mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, selanjutnya ketua menanyakan kepada tertuduh apa yang dikemukakan oleh saksi tadi dengan dijawab tidak keberatan. Untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, ketua memberi kesempatan kepada hakim anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, sarjana hukum, untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya tanya jawab berlangsung seperti tertera di bawah ini. Waktu di Medan, Jenderal mendengar untuk pertama kali soal G30S itu. Itu kapan? Apa isinya kira-kira berita itu? Yang kami ingat adalah pemberitaan bahwa Presiden telah diselamatkan, begitu. Diselamatkan? Diselamatkan. Yang lain mengenai pembentukan Dewan Revolusi. Bagaimana? Ulangi berita dari Jakarta. Jadi yang saya ingat adalah pertemuan bahwa di Jakarta telah ada usaha coup dan Presiden diselamatkan dari usaha coup oleh Letkol Untung. Letnan Kolonel Untung. Ya, diselamatkan. Apakah kiranya saudara tidak terlintas dalam hati mengenai kata diselamatkan? Itu tentu ada dalam keadaan bahaya Presiden. Ya, begitulah. Terlintas. Kalau ada bahaya terhadap Presiden, ya terlintas toh. Terlintas. Yang kedua ialah soal gerakan di dalam tubuh Angkatan Laut Republik Indonesia. Sebelumnya menghadap Presiden, tentunya menghadap kepada Bapak Subandrio. Ya, apa yang dibicarakan? Itu waktu sepanjang ingatan saya sudah saya sampaikan apa yang saya terima dari kawan-kawan perwira ALRI ini. Dan Bapak Bandrio putusannya atau reaksinya adalah supaya segera diajukan kepada Presiden. Apakah info ini sudah dicek lebih dahulu kepada bagian 2? Tidak. Tidak dicek? Tidak. Jadi tanpa dicek langsung pada Presiden. Oleh karena kami terima dari seorang perwira. Bagaimana? Kami menerima berita ini langsung dari 3 orang perwira ALRI. Saya percaya bahwa... Terima kasih. Selesai hakim anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, sarjana hukum, mengadakan pertanyaan, kemudian ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang berlangsung seperti tersebut di bawah ini. Saya ingin minta penjelasan dari Jenderal, yaitu waktu di Pangkalan Berandan. Di situ setelah diterima berita, ya, adanya penangkapan Dewan Jenderal, adanya Presiden telah diselamatkan setelah ada pembentukan Dewan Revolusi. Ya, sebagaimana Jenderal telah mengatakan sebentar ini bahwa berita itu penting, ada merupakan kemungkinan ada bahaya. Ya, karena Bapak Presiden di situ disebut diselamatkan. Ya, betul. Saya ingin menanyakan kepada Jenderal, waktu Dr. Subandrio menerima itu, apakah Dr. Subandrio yang memulai mengatakan pendapatnya bahwa perjalanan diteruskan atau menteri-menteri yang lain mengatakan perjalanan diteruskan? Dr. Subandrio. Dr. Subandrio? Tapi siapa yang katakan bahwa ide keluar lebih dahulu pendapat daripada pimpinan rombongan? Ya, ini Dr. Subandrio yang mengemukakan pendapatnya lebih dahulu. Ya, begitu. Yang menteri-menteri lain cuma ikut. Mengikuti. Apakah waktu itu Dr. Subandrio tidak berusaha atau pernah menyatakan bahwa karena ada keadaan begini di Jakarta, kita harus ke Jakarta atau ke Medan setidak-tidaknya? Apakah pernah dikemukakan begitu untuk kembali ke Jakarta segera? Tidak ada. Tidak ada? Itu waktu di dalam pembicaraan, di dalam briefing bahwa terus berangkat. Terus berangkat? Ya. Juga kembali ke Medan, tidak dikatakan? Tidak. Jadi Dr. Subandrio lebih dahulu mengemukakan pendapatnya yang oleh menteri-menteri lain cuma mengikuti.
Ya, menteri-menteri cuma mengikut. Apakah waktu itu Dr. Subandrio tidak berusaha atau pernah menyatakan bahwa dengan keadaan begini di Jakarta, kita harus ke Jakarta atau ke Medan setidak-tidaknya? Apakah pernah dikemukakan begitu untuk kembali ke Jakarta segera? Tidak ada. Itu dalam pembicaraan meeting alhasil terus berangkat. Juga terus kembali ke Medan tidak dikatakan? Tidak. Apakah di dalam perjalanan selama ini setelah tiba di Tanjung Karang, Dr. Subandrio yang menentukan pemberangkatannya atau menteri-menteri lain? Sudah disetujui oleh Dr. Subandrio. Jadi yang menentukan adalah Dr. Subandrio. Walaupun nanti sebelumnya sudah ditentukan waktu akan berangkat itu siapa yang mendahului. Apakah menteri-menteri itu dulu lalu diikuti oleh Dr. Subandrio? Apakah Dr. Subandrio dulu lalu diikuti oleh menteri-menteri? Pada umumnya ialah pemimpin rombongan dulu. Ya, baiklah, cukup. Selesai auditor mengadakan tanya jawab dengan saksi, kemudian ketua memberi kesempatan kepada pembela untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada saksi maupun kepada tertuduh. Saudara terdakwa, di dalam perjalanan tersebut biasanya ada protokolnya. Apakah yang saudara maksudkan usul itu? Protokolnya yang menentukan? Tidak. Jadi cara musyawarah bahwa saya minta usul mereka dan sesudahnya itu mereka minta usul dari saya. Yang disebut mereka itu siapa? Rombongan. Dan ini kami anggap sebagai protokoler bahwa kami sebagai ketua jadi baik kami usulkan. Yang menentukan siapa? Rombongan. Jadi rombongan termaksud saudara terdakwa sendiri apa tidak? Ya, termasuk. Baiklah, cukup. Selesai pembela Subagio, Joyo Pranoto, sarjana hukum mengadakan pertanyaan, kemudian ketua memberi kesempatan kepada pembela Yap Tiam Hien. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Jenderal Sutarto. Apakah ingat bagaimana sampai berapa jauhkah direncanakan perjalanan rombongan dari Waperdam dahulu itu? Masih ingatkah Jenderal sampai di mana direncanakan? Tidak ingat. Kemudian pembela mengalihkan pertanyaan kepada tertuduh. Sampai mana sebenarnya direncanakan? Sampai Langsa. Sampai Langsa. Ya. Selanjutnya pembela mengalihkan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada saksi seperti tertera di bawah ini. Betulkah saudara jenderal bahwa dalam rombongan ada menteri-menteri yang bergelar sarjana hukum? Ada. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Antara lain Menteri Sajarwo. Ada juga yang bergelar Dr. Andes Ekonomi. Ya, Dr. Andes Franseda. Ada juga yang bergelar Dokter Medisin. Maksud saya menanyakan Jenderal, apakah rombongan menteri-menteri ini orang-orang yang mempunyai tidak saja pengalaman yang banyak akan tetapi pendidikan yang luas? Apakah menurut pengalaman Jenderal, kalau kepala rombongan mengajukan suatu usul itu oleh rombongan khusus ini lalu diterima baik saja selama dalam perjalanan, ataukah dibicarakan lantas di Wardentekgennya lantas itu baru bagaimana? Itu waktu selama perjalanan hanya sekali ini. Kalau sekali ini bagaimana? Di Pangkalan Berandan itu. Ya, di dalam musyawarah tadi. Jadi tidak artinya menteri-menteri yang bergelar akademis yang berpengalaman dalam itu lantas mentah-mentah terima saja. Tidak. Terima kasih. Selanjutnya tertuduh kepada ketua. Kami belum pernah menghadiri suatu sidang pengadilan. Jadi kami diberikan kesempatan juga untuk memajukan pertanyaan juga kepada saksi. Perbedaannya begini. Apabila saya mengajukan pertanyaan langsung, lalu menurut prosedur yang biasa sebenarnya baik auditor maupun pembela harus melalui saya menanyakan kepada saksi. Tapi menurut tata cara yang ada di Penetapan Presiden 16,
yang menyadari mahkamah ini dibenarkan adanya dialog langsung, oral debat antara auditor kepada saksi, menanyakan antara pembela. Tetapi sebaliknya, kalau tertuduh menanyakan kepada saksi, itu masih tetap disalurkan melalui diri kami.